Di Lombok Tengah, ada satu makam waliullah yang sangat terkenal dan dihormati. Namanya adalah makam Nyato atau makam Wali Nyato. Makam ini hanya boleh dikunjungi hanya pada hari Rabu saja. Dan selalu ramai pengunjung, karena menjadi salah satu pilihan ziarah makam yang tak terlewatkan bagi orang Lombok, khususnya masyarakat Lombok Tengah. Namun demikian, bagaimana makam ini bisa ada? Pada zaman Kerajaan Singosari berkuasa di Cakranegara, sebuah dusun di Lombok Tengah. Bernama Dusun Rembitan, hiduplah seorang petani yang hidup sendiri, bernama Mamik Butuh. Namun petani itu tidak pernah menikah, sehingga dijuluki Mamik Bangkol. Pada suatu ketika, di tengah kesepiannya, datanglah seorang anak yang bernama Raden Pernas. Dengan gembira, petani itu pun mengangkat anak tersebut menjadi anaknya. Setelah anak itu diasuh selama 9 tahunan, Mamik Butuh didatangi lagi, seorang anak laki-laki yang wajahnya mirip dengan Raden Pernas, anak angkat pertamanya. Usianya sekitar 13 tahunan atau menjelang akil balik. Mamik Butuh sangat senang mempunyai 2 anak, sehingga diriwayatkan ketika Raden Pernas di Hetan pada tanggal 12 Rajab, Mamik Butuh mengadakan begawe atau acara besar selama 7 hari 7 malam. 7 ekor kerbau pun disembelih untuk jamuan. Adapun nama tukang khitannya adalah Syekh Muhammad Saleh bin Muhammad Ali. Raden Pernas dan Raden datang rajin membantu ayah angkatnya bekerja. Selain itu mereka juga mengembala kerbau. Mereka mengembala kerbau bersama 5 orang temannya. Di antaranya bernama Amen Donang, Amen Demin, dan Laman. Suatu hari Raden datang membuat layang-layang. Kemudian layang-layang itu dimainkan bersama teman-temannya. Ketika mereka sedang bermain layang-layang, terjadi keanehan. Layang-layang yang dibuat oleh Raden Datang naik ke atas udara membawa teman-temannya bergiliran. Ternyata lebih aneh lagi, mereka sampai bisa melihat Ka'bah dengan orang-orang yang sedang tawaf di sana. Dari kejadian tersebut, tempat mereka bermain layang-layang itu disebut dengan Lendang Kancewali. Kemudian pada suatu hari di hari Jumat, Raden Datang menitip kerbau pada teman-temannya untuk dia tinggalkan pergi Jumatan ke Masjidil Haram di kota Mekah. Ketika pulang, Raden Datang membawakan teman-temannya oleh-oleh berupa kurma yang dia sebut bagek Mekah. Mulai saat itu, orang-orang di Rembitan mengenal kurma tersebut dengan sebutan bagek Mekah. Masyarakat waktu itu melihat kejadian-kejadian aneh tersebut menjadi penasaran. Mereka mulai mencari tahu tentang agama Islam, sehingga membuat mereka tertarik untuk memeluk Islam. Raden Datang pun berhasil mendirikan sholat Jumat yang mula-mula hanya 22 jamaah saja, semakin lama semakin bertambah. Orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Pada tanggal 26 Sya'ban, Raden Datang mengumpulkan sahabat-sahabatnya di Gunung Gres sebelah timur Rembitan. Kemudian keesokan harinya, pada hari Rabu, Raden Datang mengajak sahabatnya Amen Demen dan Amin Donang untuk membuat sebuah lubang yang akan dijadikan tempat tidurnya. Setelah lubang itu jadi sekitar jam 3 sore, Raden Datang pun tidur di sana sendirian sampai waktu maghrib. Namun setelah waktu Isya, ternyata beliau sudah tidak ada lagi. Oleh karena beliau tidak kunjung kembali, maka lubang itu dijadikan sebagai makamnya. Kemudian setelah saudara angkatnya, yaitu Raden Pernas, meninggal dunia, beliau dimakamkan di sebelah timur makam Raden Datang. Makam-makam inilah yang kita kenal sekarang menjadi makam Nyatok, yang selalu ramai dikunjungi pada hari Rabu. Namun demikian, di beberapa desa lain seperti Selanglet dekat Penujak, Raden Datang ini dikenal dengan nama Sayyid Abdullah. Beberapa sahabat beliau di sana bernama Balok Taseh, Balok Samber, dan lain-lain. Mereka ada yang diberikan Al-Quran, jembung tanah, jubah hitam, golok, dan lain-lain. Wallahu alam,